Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan nama aku Nafsa Olivia. Nah, di sini aku ingin membahas tentang pengujian terhadap hipotesis ide bisnis pada kelompok aku, yaitu kelompok 2. Nah, mengapa uji terhadap hipotesa bisnis digital penting dilakukan? Nah, yang pertama itu mengurangi resiko dan ketidakpastian pada sebuah ide bisnis. Nah, eh, itu tuh dengan mendekati keputusan berdasarkan bukti empiris, jadi dapat mengidentifikasi dan mengelola resiko lebih baik. Nah, yang kedua ada menghasilkan bukti yang lemah, kuat, kuat yang membantah atau mendukung hipotesis. Nah, itu tuh bakal menghasilkan bukti yang lemah atau kuat atau mendukung hipotesis tersebut. Nah, yang terakhir dilakukan secara singkat atau lama dan biaya yang murah atau mahal. Nah, dengan kita menguji hipotesis di sini, kita bakal tahu cara yang kita lakuin tuh singkat atau lama dan biayanya tuh bakal murah atau mahal. Nah, di sini cara memilih metode eksperimen yang tepat untuk menguji hipotesa bisnis digital. Nah, ini cara pertama ada confidence level. Nah, confidence level itu, nah, di confidence level ini ada type and strength or evidence. Nah, ini tuh type of testnya tuh ada customer interview, discovery survey, sama non-sales. Nah, jadi itu ada berbagai tipe di tes hipotesis ini. Terus strength of evidence itu eh, di item-item ini, di bulat-bulat hitam ini, semakin dia banyak tuh semakin kuat buktinya. Nah, number of data points itu 10 people. Jadi kita, misal customer interview itu kita nge-interview 10 orang. Dan resulting evidence quality-nya tuh membuktiin hipotesis ini hipotesis ini tuh kuat atau enggak. Nah, selanjutnya ada discovery eksperimen. Ada exploration, data analysis, internet discovery. Nah, di sini tuh ada banyak. Terus di sini ada cost, setup time, evidence strength-nya. Nah, seperti yang aku bilang tadi, kalau semakin banyak titik hitamnya itu semakin buktinya tuh kuat. Nah, di sini tuh di exploration ada customer interview, ada discovery survey, dan di data analysis ada search trend analysis. Nah, di sini kita tinggal memilih yang mana yang cocok di hipotesis kita. Nah, kebetulan di hipotesis kelompok aku, yaitu kelompok kedua itu, hipotesis yang tepat itu ada search trend analysis dan discovery survey. Kalau search trend analysis itu kita cari berita di Google tentang yang akan kita buktikan, tema dari yang akan kita buktikan yaitu tentang pengguna catering di komunitas peduli sosial. Nah, itu kita cari. Nah, itu masuk di search trend analysis. Kemudian ada discovery survey. Nah, kita membuat Google Form buat kita kasih ke komunitas atau organisasi yang pernah ikut peduli sosial, yang pernah memakai jasa catering di acara peduli sosial mereka. Bagaimana melakukan eksperimen pada uji hipotesa bisnis digital. Nah, di kelompok kedua ini, eh, seperti yang aku bilang tadi, kita adalah komuni tentang komunitas atau organisasi yang memakai jasa catering untuk acara peduli sosial. Nah,
kita pakai search trend analysis dan discovery survey. Yang pertama ada search, yang pertama ada discovery survey dulu. Ini tuh we believe that dengan adanya catering memudahkan komunitas peduli sosial dalam mencari konsumsi untuk kebutuhan sosial mereka. Terus to verify that we will, jadi kita di tim 2 ini melakukan survei terhadap 120 orang dari berbagai komunitas peduli sosial. And measure mengetahui seberapa banyak komunitas peduli sosial yang menggunakan jasa catering. Terus we are right if terdapat 80 orang persen yang melakukan survei menyatakan bahwa kegiatan komunitas mereka menggunakan jasa catering dalam kegiatan berbagi mereka. Nah, ini kita udah buat gift form dan alhamdulillah ada 129 orang yang ngisi gift form kita tentang survei kebutuhan pengguna catering dalam komunitas atau organisasi peduli sosial. Nah, di sini di gift form itu isinya ada nama, email, nomor telepon, terus nama komunitas, terus apakah pernah menggunakan jasa catering, seberapa sering Anda menggunakan jasa catering, gitu. Terus ada search run analysis, we believe that dengan adanya catering memudahkan komunitas peduli sosial dalam mencari konsumsi untuk kebutuhan sosial mereka. To verify that, we will mencari kevalidan tren di Google dan melakukan analisis dengan menggunakan ChatGPT. And measure mengetahui beberapa banyak komunitas peduli sosial sekitar Jabodetabek yang menggunakan jasa catering. We are we are right if 1.000 pencarian mengenai komunitas menggunakan catering. Nah, di sini dari search run analysis, insight yang aku udah cari, berita yang udah aku cari dan insight-nya itu komunitas peduli sosial memberikan bantuan catering yang bukan hanya tentang makanan lezat, tapi juga tentang kepedulian dan solidaritas. Mereka mengkoordinasikan dengan tekun, mengumpulkan dana, merencanakan menu, dan mengirim makanan kepada yang membutuhkan seperti keluarga kurang beruntung, kaum duafa, dan pekerja media di garis depan. Inisiatif ini mengurangi beban finansial dan menciptakan ikatan sosial yang kuat dalam masyarakat. Komunitas ini membuktikan bahwa tindakan kecil bisa membuat perbedaan besar dan bahwa kolaborasi sosial membangun masyarakat yang inklusif dan peduli. Nah, ini beberapa berita yang aku cari di Google dan aku nyarinya komunitas peduli sosial menggunakan catering dan itu lumayan banyak tapi nggak terlalu banyak gitu. Jadi tidak sesuai target kelompok kita sih sebenarnya. Nah, ini ada beberapa link berita. Oke. Nah, ini learning card dari Discovery Survey. Karena kita udah membuat test card dan kita udah melakukan survei dan mencari di Google search trend analysis. Ini hasil learning card kelompok kami. We believe that dengan adanya catering memudahkan komunitas peduli sosial dalam mencari konsumsi untuk kebutuhan sosial mereka. We observe dari hasil kuesioner terdapat 82 orang dari komunitas peduli sosial pernah menggunakan layanan catering dalam kegiatan berbagi mereka, sedangkan 18 orang mengatakan tidak. Jadi, given yang kita kasih tadi itu sebanyak 82% yang menggunakan catering dalam komunitas atau organisasi mereka. Terus 18%-nya tidak pernah menggunakan catering. Terus from that we learn that tingginya persentase pengguna catering menunjukkan bahwa catering populer di kalangan komunitas peduli sosial. Therefore, we will menggali lebih dalam untuk memahami sejauh mana kepuasan mereka dalam menggunakan layanan catering. Nah, kalau di search trend analysis ini, we believe that dengan adanya catering memudahkan komunitas peduli sosial dalam mencari konsumsi untuk kebutuhan sosial mereka. We observed dari hasil pencarian di Google, tidak ditemukan bukti yang mendukung bahwa komunitas peduli sosial secara luas menggunakan layanan catering untuk kegiatan berbagi mereka. Nah, jadi itu yang udah kita cari di Google tentang penggunaan catering di
acara peduli sosial itu lebih ke bantuan gitu sih, kayak bantuan ngasih makan atau sembako gitu. Gak spesifik tentang cateringnya gitu. Jadi kurang kuat buktinya atau bisa dibilang gagal. From that we will From that we learn that tidak ada artikel berita, posting media sosial atau forum diskusi yang secara eksplisit menyebutkan hubungan antara catering dan komunitas peduli sosial. Selanjutnya, therefore, we will menindaklanjuti dengan melakukan survei di firm atau menyebar kuesioner kepada anggota komunitas peduli sosial untuk memvalidasi apakah mereka benar-benar tidak menggunakan layanan catering dalam kegiatan berbagi mereka. Nah, karena di hipotesis search trend analysis kita gagal, jadi kita buat hipotesis lainnya yaitu discovery survey biar membuktikan bukti kita itu kuat atau enggak. Oke, sekian dari saya. Semoga yang saya jelaskan bermanfaat. Terima kasih. Maaf jika ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.